Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Asia dengan NIM 25102111142 sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya merupakan guru MTS Miftahul Ulum, mengampu mata pelajaran fikih pada jenjang SMP atau MTS. Video ini merupakan video praktek pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Adapun topik yang saya tampilkan berjudul Jual Beli dalam Islam, yang disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah divalidasi oleh dosen dan guru pamong. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Berikut tampilan video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program Pasca Sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Profesor Dr. Haji Asari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, IAIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, IAIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, IAIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di IAIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, IAIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. IAIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. IAIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Pergi ke pasar membeli bakmi. Jangan lupa memberi durian. Wahai anak-anakku yang tampan dan cantik, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum ke materi, kita awali dulu dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Rangga pimpin dulu doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Randy, Hadir. Fahri, Hafiz Prasetyo, Syahrini, Siti Humairo, Julianto, Nanda Agus, Silva, Tika, Nasya, Kesha, Rangga, Randy. Berarti yang tidak hadir berapa orang? Ada si Ilyas ya, terus Aan, sama Tuhan. Terus berapa orang lagi yang tidak hadir hari ini ya? Baik, silakan kalian buka buku pelajarannya yang ada di dalam masing-masing. Akan mulai pelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin meminta kepada kalian untuk break sejenak ya. Silakan berdiri. Lihat di samping sepatunya masing-masing ya. Silakan majelis ada ke depan. Oke, sudah siap? Letakkan tangan kalian di teman yang ada di depan kalian. Silakan. Sudah siap? Oke, silakan mulai untuk dipijit temannya. Oke, silakan pijit. Oke, balik ke belakang gantian. Gantian. Terus gantian terus pijit temannya pijit. Ayo. Sudah? Coba kembali ke depan. Oke, kembali menghadap ke depan. Masih semangat? Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jual beli dalam Islam. Ini jual beli yang ada di dalam Islam. Nah, di sini pernah enggak kalian itu membeli sesuatu di warung atau di kantin? Nah, kalau pernah ya, menurut kalian apa sih yang membedakan jual beli yang halal dengan jual beli yang haram? Ada yang bersedia menjawab? Siapa? Nanda. Silakan Nanda jawab. Jual beli yang haram adalah jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus? Sedangkan yang halal jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tepuk tangan buat jadi jual beli itu ada yang dihalalkan, ada yang tidak sah di dalam Islam ya. Baik, kita langsung ke materinya. Nah, ini tujuan pembelian. Saya sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran tentang jual beli dalam Islam ini, setelah pembelajaran selesai ya, kalian harus mampu menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam ya. Yang kedua, kalian harus dapat menyebutkan rukun dan syarat jual beli. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis contoh jual beli sah dan yang tidak sah. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam simulasi jual beli yang secara sederhana ya. Oke. Materi selanjutnya itu tentang pengertian
Tuh. Nah, kemudian di sini ada rukun jual beli ya. Rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan ada juga pembeli ya. Jadi harus ada penjual, harus ada pembeli juga ya. Yang keduanya adanya barang dan jasa ya. Yang ketiga ada ijab kabul ya. Dan syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli di sini barangnya itu harus halal dan bermanfaat. Salah satunya, yang keduanya tidak mengandung unsur penipuan. Ya. Yang ketiganya jelas harga dan barangnya. Jadi harus jelas ya, barang itu harus ada dan jelas. Ya. Kemudian di sini etika jual beli. Etika jual beli. Yang pertama kita harus jujur, ya, harus ada kejujuran dalam berdagang. Ya. Yang keduanya tidak menipu atau curang. Jadi kita tidak boleh kita melakukan jual beli ya, tidak boleh ada tipu menipu ya. Kemudian yang selanjutnya harus menepati janji ya. Tidak menimbun barang. Nah, menimbun barang tadi, salah ketika barang lagi murah, kita timbun sebanyak-banyaknya. Nah, ketika barangnya itu lagi langka, baru kita keluarkan dengan menjual harga yang mahal. Tidak boleh ya. Kemudian tidak memanipulasi ya, tidak memanipulasi timbangan. Jadi jangan mengurangi timbangan. Ketika kita menjual beras misalkan 1 kilo diambil 1 on misalkan ya, itu nggak boleh ya. Kemudian berbahasanya harus baik dan ramah ya, etika, ada etika ya. Kemudian jual beli yang dilarang di sini, jual beli yang dilarang. Yang dalam bentuk apa sih ya? Sini jual beli riba. Ya. Riba itu berarti adanya bunga ya. Itu bunga yang tinggi, penetapan bunga yang tinggi itu tidak boleh ya. Kemudian menjual barang yang haram. Contohnya menjual beli minuman keras ya, tidak boleh ya. Kemudian penipuan, barang yang belum ada atau barang rusak dijual ya. Kemudian jual beli perjudian, dan yang selanjutnya jual beli dalam waktu dilarang ya. Contohnya ketika kita melakukan khutbah Jumat ya, ketika sedang melakukan khutbah Jumat kita mengadakan jual beli ya. Kemudian jual beli barang yang tidak ada ya, juga dilarang ya. Misalkan uangnya sudah diterima tapi menjual burungnya masih terbang ya, masih belum tahu pasti di mana burungnya. Kemudian di sini manfaat jual beli. Manfaat dari jual beli, kita bisa menciptakan keberkahan harta ya. Yang keduanya mendatangkan rezeki yang halal, dan yang ketiganya menjaga kepercayaan antara sesama. Itu manfaat dari jual beli. Kemudian di sini ada macam-macam jual beli. Sini jual beli yang sah ya. Jual beli yang sah itu jual beli yang memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam Islam ya. Nah, seperti adanya akad atau perjanjian yang jelas dan sah ya. Kemudian adanya barang yang diperjualbelikan, barang yang dijual dan barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ada ya. Kemudian adanya harga yang telah disepakati ya. Dan tidak adanya unsur riba atau bunga ya. Walaupun ada bunga yang wajib
Ya. Nah, contoh di sini jual beli dengan menetapkan bunga yang tinggi ya, atau jual beli dengan tipu ya. Barang yang dijual itu misalkan udah rusak tapi dipoles dengan sebagusnya ya, ada isinya sudah rusak, yaitu tipu namanya ya. Kemudian jual beli dengan unsur perjudian, itu jual beli yang tidak sah ya. Lanjut. Oke, sudah selesai ya. Oke, setelah kalian menyimak apa yang tadi Ibu sampaikan, sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 4 ya. Satu kelompoknya 5 atau 4 orang. Oke, silakan kita bentuk kelompoknya ya. Oke, so begini kita bentuk. Oke, so kita bentuk di sini ya. Bagaimana? Coba berdiri dulu bentuk. Dirubah kelompoknya, dirubah ini. Coba keluar. Lanjut. Tulis apa ya? Udah. Oke. Kelompok aja ikuti. Kelompok dibuat kelompok itu. So, dibuat kelompok dulu. Angkat kelompok. Buat kelompok dulu. So, mejanya dia kan. Mejanya.
Ini berapa kali? Kamu mau? Ini 2. Kembalikan aja. Ya, bersama. Untuk kita makan. Oke, yang lainnya silakan simak ya, simak. Nanti kakak yang bisa kalian simpulkan dari praktek tersebut ya. Oke, nanti apa yang bisa kalian simpulkan dari praktek yang dilakukan oleh kelompok 2 ya. Oke. Harusnya tidak boleh dijual karena makanan yang sudah basi itu tidak harus diberikan ada lusa. Ada dari Oke, dah, oke, tangan. Sudah, sini dulu Nanda. Coba Nanda simpulkan dari praktek tadi. Coba apa yang bisa Nanda simpulkan ya dari praktek jual beli yang tidak sah ini. Coba apa yang bisa Nanda simpulkan dari kejadian tadi ya. Jadi jual beli barang itu tidak baik karena bisa membahayakan orang lain dan juga bisa merugikan kesehatan kita. Dan untuk kedepannya kita harus melihat dulu barang yang akan kita perjualbelikan. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Tangan dong. Jadi kesimpulannya tadi yang ditampilkan oleh kelompok 2 ya itu praktek dari jual beli yang tidak sah ya, jual beli yang tidak sah. Di situ tadi contohkan dia si penjual itu menjual makanan yang sudah basi ya, yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak layak dimakan ya, yang kalau dimakan itu nanti menimbulkan sakit perut pada pembelinya. So, kenapa jual beli tadi tidak sah ya? Karena di situ menjual barang-barang atau menjual makanan yang sudah tidak layak makan ya. Dalam Islam pun itu tidak sesuai ya dengan apa yang disyariatkan oleh Islam ya. Tuh ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, sudah paham semuanya? Ya. Nah, kalau begitu nanti ada pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab nanti Ibu berikan
Sebutkan. Dulu ya, nanti ada yang biru. Oh di situ ya. Ini yang pertanyaan ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Enggak ada. Oke, dulu ya. Oke, yang nomor 1. Sob yang bisa jawab nanti acungkan tangannya ya. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang jual beli yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Sob siapa? Oke, Tino. Ayo maju aja maju. Ayo Tino maju. Maju, ayo Tino maju. Tenang dulu buat Tino. Oke, jawabannya apa Tino? Ayo. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Yang bisa nanti acungkan tangannya. Oke, so yang bisa acungkan tangannya. Siap-siap. Yang kedua, apa perbedaan jual beli yang sah dan tidak sah? Siapa? Oh, oke, Ian yang maju. Ian yang dulu ya. Oke, Ian maju. Ian majunya. Oke, siap. Hadapkan ke situ aja ya. Oke. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Nah, oke, siap untuk pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Siap. Nanti Bapak yang cepat mengajukan tangannya ya. Yang ketiga itu membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Jawab siapa yang mau? Oke, Tika, maju ke depan. So, Tika buat kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah jual beli tanah di bank harus dilakukan dengan niat baik dan tidak fokus yang sah serta etika yang baik dengan prinsip Islam. Jual beli umat muslim dapat dilakukan dengan berkah dan amanah. oke, tepuk tangan buat Tika. Itu ya, jadi mungkin ada yang mau coba menambahkan. Hadiahnya masih ada. Coba mau menambahkan. Mungkin contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya jual beli yang halal itu coba yang kalian jual beli yang halal coba yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering kalian lakukan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bagus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan itu transaksi jual beli yang sering kalian lakukan. Nah, habis lakukan aja setiap hari gitu. Ya, jualan apa? Jajanan itu masih bagus atau yang kemarin dijual? Oke, berarti contoh dari jual beli yang halal. Oke.
dengan hal pokok ya, bahwa itu ya Allah itu telah menghalalkan jual beli ya, dan menghalalkan riba. Itu dasar dari diperbolehkannya jual beli ya. Dan situ ada rukun jual beli juga ya. Rukun jual beli itu adanya penjual dan pembeli ya, adanya barang yang diperjualbelikan ya, kemudian adanya alat tukar ya. Alat tukarnya itu apa? Bisa berupa uang, bisa berupa barang dengan barang. Dan yang terakhir adanya jam